teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 5 SPT akan mempresentasikan tentang CVT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, nama Muhammad Nurudin. Saya di sini selaku moderator dan MC. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Irfan sebagai pembuat makalah dan sekaligus presenter. Di samping kirinya ada Mas Tri Anggoro sebagai pemateri, dan di sebelahnya ada Mas Sumsang Bayu sebagai pemateri juga, dan sebelahnya ada Mas Zailani Setianto sebagai pembuat makalah dan presenter, dan sebagai kameramen ada Mas Faris Abdullah. Nggak tahu lagi. Ya maju Mas. Maju. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengawali presentasi pada pagi hari ini, kami akan mengabsen terlebih dahulu. Saudara Ariel Aditya. Hadir. Nurul Ihsan. Hadir. Yaim Latif. Tidak hadir. Aam Dianto. Rani Nugroho. Tidak hadir. Faris Abdullah. Hadir. Aliza Eka. Hadir. Putu Desna. Hadir. Lalu Muhammad. Hadir. Yitni. Hadir. Erin Diana. Hadir. Dani Hernawan. Tidak hadir. Fuad Hadiansyah. Hadir. Feris Hanafi. Hadir. Wahyu Indra. Tidak hadir. Pasyan Wilananto. Hadir. Sumsang Bayu. Hadir. Prasantika. Tidak hadir. April Firmansyah. Tidak hadir. Tri Anggoro. Hadir. Anas Fatoni. Hadir. Ferry Jika. Tidak hadir. Raditya Nugroho. Hadir. Adi Iswoyo. Hadir. Hadir. Via Eka. Pemalang C. Via Eka. Izin. Ada suratnya. Roni Rawan. Hadir. Budi Susilo. Hadir. Jailani. Hadir. Janto. Aziz Wahyudi. Hadir. Muhammad Nurudin. Saya Pak. Ahmad Irfan. Ahmad Fajar. Tidak hadir. Alif Purnawan. Hadir. Wahyudana Saputro. Tidak hadir. Tidak hadir. Agus Suciadi. Hadir. Amr Isnyanto. Hadir. Dwi Trisantosa. Ada. Nurwiyati Kusuma. Hadir. Ahmad Yarani. Hadir. Hadir. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami di sini akan mempresentasikan tentang Continuously Variable Transmisi atau CVT. Berikutnya akan disampaikan oleh yang pertama oleh Mas Sumsang Bayu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CVT, Mas. Yang pertama, mengenai apa itu CVT. Yang kedua, apa saja jenis CVT, apa komponen CVT, bagaimana cara kerja CVT, kemudian keuntungan dan kelemahan CVT. Ya. CVT adalah sistem transmisi yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan diameter puli antara puli penggerak atau driver dan puli yang digerakkan atau driven, sehingga melakukan variasi rasio transmisi secara kontinu dengan menggunakan puli dan belt untuk menciptakan perbandingan putaran. Transmisi CVT adalah transmisi otomatis yang tidak mempunyai step-step tingkatan degree percepatan. Akan tetapi secara kontinu tingkat degree percepatan itu bisa berlangsung dengan variasi yang sangat besar. Makanya disebut dengan continuous variable transmission. Cara kerja CVT adalah memanfaatkan perubahan dari diameter puli antara puli penggerak, driver, dan puli yang digerakkan atau driven, sehingga melakukan variasi rasio transmisi secara kontinu. Bisa dilihat, Mas, ini cara kerjanya gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah variabel, yang pertama variabel diameter puli. Jenis-jenis CVT yaitu yang pertama adalah variabel diameter puli atau VDP, kemudian continuously variable transmission toroidal, kemudian hidrostatic CVT
Dan yang keempat adalah electrical continuously transmission atau ECVT. Nah, yang pertama adalah variable diameter pulley atau VDP, yaitu sistem CVT secara sederhana terdapat dua valve pulley yang tegak lurus untuk memisahkan antar pulley dari akses rotasi dengan V1 berjalan di antara mereka. Rasio gear diubah agar bergerak pada dua bagian dari satu pulley penggerak dan dua bagian lainnya dari satu pulley yang digerakkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Trianto. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan continuously variable transmission toroidal berupa roller berbasis CVT dibuat dari disk dan roller yang berfungsi mentransfer daya antara disk. Disk digambarkan sebagai dua bagian yang berbentuk kerucut point to point, sehingga sisi disk pada dua bagian dapat mengisi pusat lubang yang tirus. Satu disk sebagai input berhubungan dengan crankshaft, dan yang kedua adalah output berhubungan dengan driveshaft. Sistem secara drastis fungsinya berbeda, dengan semua komponen yang sejalan dengan roda atau roller dan sistem katrol menghasilkan seperti prinsip CVT. Nissan X-Roid toroidal CVT. Nah, ini transmisi otomatis pada transmisi CVT pada Nissan. Hydrostatic CVT. Hydrostatic CVT adalah salah satu jenis CVT yang menggunakan variabel kapasitas pompa ke bervariasi cairan mengalir masuk hidrostatik aktuator. Dalam transmisi jenis ini, pemutaran gerakan mesin pompa menerapkan sistem penggerak hidrostatik, di mana pompa yang mengkonversi pemutaran gerakan menjadi aliran cairan. Electrical continuously variable transmission kurangi persoalan slip, mengendalikan rasio secara optimal, dan juga memungkinkan meningkatnya performance sistem. CVT menggunakan suatu penggerak rasio dengan menekan belt yang diatur oleh elektrik motor untuk mengendalikan gerakan forward push belt, dengan dikombinasi dengan suatu lead screw untuk menggerakkan mekanisme sehingga forward push belt dapat mengendalikan rasio pulley CVT. Sistem diharapkan mampu mengurangi persoalan slip, mengendalikan rasio secara optimal, dan juga untuk memungkinkan meningkatnya performance sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ane. Nanti Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kita bisa melihat konstruksi dari CVT, di mana ada komponennya di sini, bisa dilihat sendiri ya, Mas. Dari final grid sampai komponennya. Nah, di sini kemudian ada konstruksi dari fibernya di sini secara utuh. Bahasa Inggris. Biasanya keseluruhannya CVT menggunakan fiber seperti model ini ya, Mas. Torsi yang maksimum yang dihasilkan itu sampai 190 horsepower. Biasanya ini digunakan untuk Honda Civic, Nissan Primera, Toyota Prius, Honda Insight, BMW, dan Mini Cooper. Nah, kemudian di sini posisi terlepas ya, konstruksi dari fibernya. Kemudian komponen dari CVT cooling primer, yaitu penyalur putaran dari crank dengan fiber yang terdiri dari beberapa komponen berikut, yaitu yang pertama dinding luar pulley primer dan kipas pendingin, kemudian ada dinding dalam pulley primer, kemudian basing atau boss pulley, kemudian 6 buah peluru sentrifugal, kemudian dinding penahan, peluru penyarah, dan gigi pemutar motor starter.
Kemudian kuli sekunder yaitu penyalur putaran dari fibel menuju as roda belakang yang terdiri dari beberapa komponen yaitu dinding luar kuli sekunder, kopling sentrifugal, per pendorong, dinding dalam kuli sekunder, dan torsikem. Kemudian gear reduksi. Hampir semua kendaraan bermotor memerlukan gear reduksi. Gear reduksi berfungsi untuk mengurangi putaran mesin, meningkatkan tenaga, dan menstabilkan putaran. Gear reduksi ditempatkan pada gearbox yang posisinya terpisah dari rumah CVT untuk mengurangi gesekan antara dua roda gigi pada gear reduksi diperlukan pelumas atau oli. Kemudian susunan gear reduksi dengan dua tingkat reduksi yaitu primary drive gear shaft, kemudian main axle, drive axle, dan drive axle gear. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan. Terima kasih dari Mas Syailani Istianto. Ini selanjutnya adalah perbandingan dari CVT dan transmisi manual. CVT itu memberikan efisiensi 35% dari transmisi manual, dan untuk akselerasinya CVT hanya membutuhkan 75% waktu untuk 100 km per jam daripada transmisi manual. Ini ada dari contohnya dari Fiat Uno tahun 1991 dengan berat 1.250 kg, torsinya 101,2 Newton per meter, dan RPM-nya 5.700 RPM. Ini yang dari transmisi manual, grafiknya patah-patah ini Mas ya. Ini RPM-nya cenderung tidak stabil atau ada perkurangan karena ada perbedaan gigi. Yang dari CVT sendiri, yang RPM rendah agak lambat memang untuk kecepatannya, dan kalau sudah sampai RPM tinggi langsung stabil gitu. Nah, ini perbandingannya untuk 0 sampai 100 km per jam. Yang dari CVT ada cuma membutuhkan 8,8 detik, dan transmisi manual membutuhkan 11,9 second. Ini saat kerja dari CVT full lading dia. Oh, enggak semakin. Ini pada saat RPM rendah, dan dari kuli primer lebih kecil daripada kuli sekunder yang menggunakan torsi besar, sehingga antara lambat jangkau. Dan ini pada saat menengahkan ini, itu yang dari primer lebih kecil dan dari primer lebih besar dan sekunder lebih kecil, sehingga berkecepatan tinggi namun torsinya kecil. Nah, itu dengan kecepatannya semakin rendah jadi perubahan perbandingan kayak sini itu itu dia video yang sangat menarik dari bos. Selanjutnya Mas, ini pada saat putaran SAM
pada saat profil sentrifugal pada poli sekunder belum berhubungan sehingga putaran dari poli sekunder belum dapat diteruskan ke roda belakang. Yang dari putaran boleh jalan pada saat berjalan profil sentrifugal pada poli sekunder boleh terhubung dan memutar roda belakang. Yang selanjutnya putaran menengah pada putaran menengah besar poli sekunder dan primer relatif sama sehingga membuat perbandingan gigi yang sesuai. Pada saat putaran tinggi poli primer membesar karena putaran mesin meninggi oleh karena poli primer membesar bel dan lebih banyak tertarik ke depan sehingga poli sekunder kecil oleh putaran akan berubah. Roda beban berat atau menanjak pada saat menanjak atau beban berat roda belakang akan tertahan oleh karena beban sehingga poli sekunder membesar dan poli primer mengecil. Ini juga akan memperbesar torsi yang masih untuk lebih kuat menanjaknya. Keuntungan dari CVT daripada transmisi manual memberikan perubahan kecepatan dan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara otomatis, perbandingan rasio gigi yang sangat tepat tanpa harus memindahkan. Tidak ada terjadi gerakan saat perbedaan gigi, perbedaan kecepatan yang sangat lembut, dan yang lebih penting tidak ada tuas untuk yang selanjutnya kelemahan dari CVT. Untuk start pertama dibutuhkan putaran yang tinggi. Ini berasa seperti ini agak berat pada putaran yang rendahnya. Pembukaannya cenderung besar karena dibutuhkan putaran tinggi untuk bisa berjalan dan berbeda rasio. Penggunaan bahan bakar boros karena lebih banyak bekerja pada putaran tinggi dimungkinkan mesin lebih cepat rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang lebih. Pada saat jalan menurun, engine brake terjadi sangat kecil sehingga cenderung mengurangi kinerja akan terbakar. Ini yang berbahaya Mas ya, kalau pada saat turunan jika gasnya dihabiskan orang seperti di kopling itu harus hati-hati kalau di turunan. Karena kecilnya engine brake ini akan menimbulkan motor sulit memberikan saat jalan menurun. Untuk itu tidak disarankan menggunakan motor metik di kondisi jalan menanjak dan menurun bagi yang belum berpengalaman. Keausan bel atau roller sebagai faktor utama bila digunakan pada daya lebih dari 135 horsepower. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu sekelumit presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Dipersilakan untuk 3 pertanyaannya. Silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Alhamdulillah, Neng. Ayo silakan. Ya, Mas Radit. Sudah jelas semua. Nama saya Radit yang mau tanya Mas, perbedaan yang signifikan antara CVT dari mobil dan motor itu tuh terletak di mananya? Ya. Ada signifikan mobil. Mobil. Oke, selanjutnya Mas Fajar. Nama saya Fajar, mau tanya Mas indikasi. Ya. Nama saya Fajar, mau tanya indikasinya bel itu sudah hampir rusak atau sudah aus itu apa saja? Di gejalanya, di performanya. Terima kasih. Indikasi kerusakan bel pada performa mesin. Selanjutnya Mas Arija. Baik. Nama saya Arija Eka. Saya mau bertanya Mas, kalau di transmisi CVT itu apakah dia juga pakai kopling seperti torsi converter atau sudah diwakili sama kopling apa tadi? Sentrifugal tadi. Terus kalau yang untuk CVT yang hidrostatis, nah itu cara apa ya? Penggeraknya yang primer, ini poli primer sama poli sekunder itu gimana? Pada saat kecepatan lalu akselerasi itu bagaimana dia hidronalnya itu mengendalikan
menjadikan pulinya untuk membesar dan mengecil itu? Baik, setelah kami mendapat pertanyaan dari 3 penanya tadi, kami akan menjawab satu persatu. Yang pertama dari Mas Raditya Nugroho yang menanyakan tentang perbedaan antara CVT motor dan mobil mungkin secara teknis dan konstruksinya akan dijawab oleh Mas Dailan Setianto. Kami persilakan untuk menjawab. Langsung saja ya Mas. Pada prinsipnya itu CVT pada motor dan mobil itu sama ya Mas cara kerjanya. Hanya saja di sini kalau di mobil kan otomatis daya yang dibutuhkannya lebih besar. Jadi komponennya pun harus lebih kuat daripada yang motor. Kemudian dari fibernya Mas, fibernya itu juga berbeda. Kalau yang di motor itu menggunakan karet ya Mas. Kalau yang di mobil itu steel bar ya Mas. Steel dari baja. Subinnya bukan steel. Hah? Enggak. Barnya. Satunya. Terus pakai persneling nggak sih? Ya, sama Pak. Itu kalau yang di mobil itu juga pakai pas. Tapi itu kalau CVT yang di mobil itu cuma ada ini Mas, P, R, S, D. Berbeda kalau dengan yang matic mobil itu kan ada 2, ada 1. Kalau yang CVT itu hanya P, R, N, D gitu. Bagaimana Mas? Ada yang masih ganjal untuk silakan. Itu ada 7 speednya, ada berapa speednya itu juga bisa digunakan untuk konsultasi ya berarti. Ada 7 speed itu juga berarti bisa melakukan percepatan juga ya. Itu tuh bukan gimana ya, bukan perpindahan giginya itu hanya terjadi otomatis di dalam transmisinya ya Mas. Ibaratnya itu kecepatan itu bisa seperti transmisi manual biasa yang 7 kecepatan gitu. Terus kalau pas mundur itu kan apakah CVT-nya itu bekerja terbalik atau bagaimana Mas? Iya, aku enggak paham mundur Kalau boleh saya menambahkan ya Mas Radit. Jadi cara gampangnya itu gini, CVT itu kan hanya bisa mengubah rasio secara kontinu tanpa ada perubahan hentakan atau persneling seperti yang manual. Jadi kalau di sini ada teknologi CVT7 dari Honda. Jadi dia itu bisa merubah rasio dari 0 sampai 7 kecepatan itu. Kalau kita samakan dengan yang transmisi manual itu sama dengan waktu kita dari gigi 1 sampai gigi 7. Itu kan kalau manual kita masukkan satu per satu. Sedangkan kalau yang matic ini bisa langsung dari mobil berhenti sampai full speed kecepatan penuh tanpa ada perubahan persneling, perubahan gigi. Tapi dia hanya rasio dari bel tadi yang dari kecil menjadi besar tadi seperti itu. Kalau untuk konstruksi yang mundur, semua transmisi di dunia ini tidak ada yang membalikkan putaran. Jadi dia hanya sistem ya pasti di dunia Mas. Jadi dia hanya seperti jadi dia apa ya? Skemanya itu merubah putaran melalui gigi, bukan putaran dari penggeraknya dibalik mundur, tetapi hanya dia seperti yang transmisi manual biasa dia memakai idle gear, jadi seperti itu. Kalau itu dibalik pasti akan terjadi yang namanya apa ya, pembalikan putaran secara mendadak dan itu akan menyebabkan kerusakan pasti. Kalau semua kita piston naik turun terus dirubah jadi dia kanan dirubah kiri kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti akan ada suara yang sangat keras sekali. Mungkin seperti itu Mas, secara sederhananya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya Mas. Baik, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari saudara Fajar Dwihananto, yaitu indikasi kerusakan fiber pada performa mesin ataupun gejala-gejala yang dirasakan oleh pengemudi waktu mengendarai mobilnya akan dijawab oleh saudara Sungkan Bayu. Kami silakan.
Terima kasih atas waktunya demikian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pertanyaan dari saudara Fajar Dwiananto mengenai indikasi kerusakan V-belt pada performa mesin ya Mas. Nah, yang pertama itu adalah ciri dari V-belt yang bagus itu harus dapat mencengkram puli primer dan puli sekunder itu secara baik. Nah, kemudian V-belt yang sudah rusak atau kurang baik itu akan menimbulkan slip pada kopling Mas. Kemudian akan menimbulkan suara berisik. Suara berisik tersebut itu diakibatkan karena adanya kotoran atau minyak yang masuk ke dalam CVT tersebut. Kemudian selain terjadi adanya slip kopling itu pada saat akselerasi, itu mobil tidak berjalan dengan mulus, jadi akan tersendat-sendat seperti itu. Itu kemudian akan menurunkan performa pada mesin tersebut dan mobil tersebut kurang bertenaga. Kemudian akan pemakaian bahan bakar otomatis akan menjadi boros Mas, seperti itu. Kemudian kerusakan tersebut itu diakibatkan karena terlalu kerasnya pemasangan spring yang menyebabkan V-belt mendapatkan perlawanan yang lebih berat dan lebih cepat aus atau bahkan akan lebih cepat putus Mas, seperti itu Mas. Bagaimana Mas? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari saudara Ariza Eka, yaitu apakah di CVT itu terdapat torsi konverter seperti yang pada transmisi Matic yang sebelumnya, dan cara kerja CVT puli sekunder dan primer pada CVT hidrostatik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Jailani Stianto kembali. Kami persilakan pada Mas Jailani. Langsung saja ya Mas, ini tadi torsi konverter ya Mas. Sebenarnya di sini di CVT itu torsi konverter itu merupakan perkembangannya ya Mas. Jadi torsi konverter itu ditambahkan di dalam CVT, digunakan untuk memperbesar torsi Mas. Utamanya itu saat pertama kali mobil berjalan, di situ kan gunakan untuk memperbesar torsinya. Kemudian ketika putaran mesin bertambah, torsi konverter itu akan dikunci. Putaran mesin langsung dipindahkan ke puli. Dengan ini perpindahan tenaga bisa dilakukan secara efisien Mas. Nah, di situ bisa dilihat Mas gambarnya. Torsi konverternya nomor 23. Jadi ini tetap menggunakan torsi konverter. Berarti itu ada yang kan itu perkembangan, berarti ada yang sebelumnya nggak pakai torsi, ada yang sudah pakai torsi. Ya, sebelumnya tadi gambarnya mungkin belum ada torsi konverter ya Mas. Kalau kayak ingat tadi. Terus yang selanjutnya hidrostatik CVT ya Mas. Iya. Bisa kalau dilihat dari gambarnya di sini itu menurut saya itu tidak ada primer sekundernya ya Mas. Jadi dari sini itu putaran mesinnya itu inputnya itu masuk ke bagian pompa di situ. Jadi putaran itu akan diubah oleh pompa untuk mendorong cairan di sini untuk masuk ke hidrostatik aktuator di situ ya Mas. Nah, jadi itu di hidrostatik aktuator di situ akan dirubah menjadi putaran. Tekanan cairan fluidanya itu akan diubah menjadi putaran sehingga motor itu dapat berputar. Berarti itu hampir kayak torsi konverter ya. Ya mirip gitu Mas. Jadi mungkin di hidrostatik aktuatornya itu bisa merubah rasionya Mas. Iya. Dari menurut tekanan hidroliknya kan kalau semakin putarannya dari input semakin besar, otomatis tekanan hidroliknya di sini juga semakin besar Mas. Bagaimana? Tapi
nonton di YouTube lah ceritanya. Itu ceritanya Baru cerita. CVT tapi penggeraknya itu pakai hidrolik gitu loh. Tapi kurang tahu juga, jadi cuma lihat sekilas loh nggak salah. Terus ya apa ya, mungkin di hidrosalis yang di situ dengan yang saya lihat di YouTube itu mungkin berbeda. Itu ya mungkin berbeda. Transmisi nanti tapi pakai hidrolik. Kalau kan itu penggeraknya itu pakai Aduh, ketok no. Dengan prinsip kerjanya torsikon cutter. Ya kan ya? ya. Wah, Dan ini ada video hidrostatik CVT. Tapi lambat sih. Digoleki mas, digoleki. Apa jenengane konstruksi senggon sentrifugal tapi diganti tarik itu toh, ditarik hidrolik ya ngono toh. Tapi cara kerjanya padha karo sing pertama. Prinsipnya kan mengubah puli primer sekunder. siap Mas. Baik, kami buka pertanyaan lagi, dua penanya untuk sesi yang terakhir. Kami persilakan dua penanya sekaligus. Monggo. Oke Mas Desna, silakan. Baiklah, nama saya Putu Desna Adi Pratama. Saya akan bertanya itu, tolong Mas Adi didengarkan. Pertanyaan saya yang pertama itu, kan transmisi CVT itu digerakkan oleh bel. Kemudian ada transmisi yang menggunakan sinkromes dan tekanan oli. Itu perbandingannya, perbandingan keefisienannya itu gimana? Sama mengapa? Oh ya udah itu aja. Oke, selanjutnya apa yang masalahnya kamu misalkan? Saya ingin menanyakan tentang itu tadi, kalau pakai bahan tadi berapa besarnya, apa namanya, bukan maksimumnya, kira-kira aja. Terus kalau bisa apa namanya, kalau bisa untuk beban berat itu kenapa, dan kalau nggak bisa itu Kenapa? dampaknya nanti gimana terhadap bel tersebut kalau dipaksakan gitu, dan komponen-komponennya tadi gitu. Tepat. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan Desna yang tentang perbandingan efisiensi antara transmisi matic dengan sinkromes dengan transmisi matic dengan CVT. Itu akan dijawab oleh saudara Ahmad Irfan. Kami persilakan Ahmad Irfan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Putu Desna, akan saya jawab. Pertanyaannya perbandingan antara CVT dan transmisi matic Mas ya? Ya. Untuk transmisi maticnya kurang lebih tidak sama dengan transmisi yang manual, cuman yang transmisi matic pengurangan RPM-nya tidak terlalu banyak seperti RPM manual, karena dia juga masih memerlukan perbedaan gigi yang variabelnya masih lebih banyak daripada lebih sedikit daripada transmisi manual. Kalaupun di CVT ini sudah langsung naik karena mengikuti perbedaan RPM-nya, tidak ada perbedaan gigi yang sangat signifikan. Kalau untuk efisiensinya kita masih belum menemukan seberapa besarnya, namun efisiensinya
lebih besar daripada yang transmisi matic mas. Dan CVT lebih besar daripada yang transmisi matic. Cuma tidak sebesar yang ini apa transmisi manual. Karena transmisi matic masih membutuhkan perbedaan gigi yang relatif lebih banyak mas. Kalau yang CVT kan sudah tidak memerlukan perbedaan gigi, cuma ada D dan L. Cuma ada D dan L. Oke, saya menambahkan dari Mas Krisna. Jadi kita pertama membandingkan antara transmisi manual dengan transmisi matic yang bersinkromes. Itu hampir sama mas. Perbedaannya hanya di kopling. Kalau transmisi matic dengan sinkromes itu koplingnya pasti torsi konverter dan itu akan otomatis. Tetapi untuk perpindahan rasionya itu juga masih tetap memerlukan adanya perpindahan tuas. Karena matic bersinkromes itu masih ada tuas untuk D drive awal 1 dan 2 dan L. Karena itu sebuah tingkatan kecepatan yang kita butuhkan. Tetapi untuk TV sendiri itu kita tidak membutuhkan lagi adanya perpindahan rasio yang secara manual. Karena sudah secara tepat dirubah oleh adanya perubahan dari primer puli dan sekunder puli tadi. Jadi kalau itu dirubah ke dalam efisiensi, jadi untuk transmisi otomatis yang bersinkromes itu kurang lebih sama dengan transmisi manual karena dia ada perpindahan rasio yang secara manual, tidak seperti CVT yang langsung halus dari 0 ke high speed atau top speed itu akan mulus, jadi dengan grafik yang kurva. Sedangkan yang transmisi matic bersinkromes itu akan menghasilkan kurva yang putus patah-patah karena dia ada perubahan rasio yang secara manual tadi, seperti itu. Mungkin ada yang masih belum jelas. Oke, terima kasih. Baik, yang terakhir kami akan menanggapi pertanyaan dari saudara Arga Ditya tentang kekuatan maksimal dari sebuah fibel dalam CVT dan efek yang terjadi apabila beban yang dibawa oleh kendaraan itu melebihi dari kekuatan fibel yang diizinkan. Kami akan menjawab dan akan dijawab oleh saudara T. Anggoro. Kami persilakan. Jadi begini mas, ketahanan atau kekuatan dari fibel itu kan berbeda-beda. Jadi contohnya kita ambil itu lah di fibel yang ini maksimalnya 190 horsepower. Jadi selebih itu fibel nanti jika dipaksakan pada putaran tinggi dengan beban yang berlebihan gitu maka bisa terjadi putus dan juga bisa nanti bisa langsung diam di tempat gitu. Jadi fibernya berputar sendiri sementara puli-pulinya enggak. Dan untuk pembebanannya kalau dibandingkan sama transmisi otomatis yang satunya lagi yang pakai kecepatan pakai tegasan tertarik itu apakah lebih bisa membawa beban yang satunya atau yang gede? Jadi transmisi CVT ini enggak diperuntukkan untuk beban yang berat, membawa beban yang berat. Kebanyakan tuh kayak mobil-mobil kecil, kendaraan kecil seperti sedan dan lain-lain itu mas. Jadi yang ditanyakan itu apakah CVT itu kan kita juga bicara tentang ketangguhan ya ini ketangguhan dari transmisi itu kerambanannya itu ditanggung mana gitu dari yang CVT atau yang satunya yang transmisi otomatis yang Ketangguhan antara CVT dan transmisi otomatis bersinkromes seperti yang desa tadi. bukan yang Planetari. Oh, planetari. planetari. Oke, saya akan menanggapi ya. Jadi gini mas, untuk CVT itu saya pernah baca di internet itu memang untuk transmisi CVT sendiri itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan berat ya. Jadi kalaupun itu digunakan untuk beban berat, jadi itu salah yang punya. Tapi kebanyakan
mobil yang ber-CVT itu pasti kendaraan ringan seperti mobil pribadi, sedan ataupun mobil city car. Jadi tidak ada mobil kendaraan besar atau peniaga yang menggunakan CVT. Karena kalau ada itu pasti dengan planetary gear seperti Mas Arif, seperti kendaraan alat berat di tambang itu pasti menggunakan matic, tapi dia yang planetary. Karena kita tahu planetary gear itu ya dia ada namanya tadi kan ada tuas 1, 2, 3-nya kan. Jadi dia ada rasio yang untuk torsi tinggi sampai torsi rendah. Dan itu dilakukan secara manual. Tetapi itu peruntukannya memang untuk beban berat. Jadi kalau CVT untuk beban berat itu tidak bisa. Karena yang planetary gear itu hampir mirip dengan transmisi manual. Cuma dia bedanya di koplingnya yang otomatis dan dia perpindahannya secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi kopling manual karena adanya torsi converter tadi. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang kurang silakan diomongkan saja biar kita bisa sama-sama sharing Mas Arif. Kita kan bukan sesi. Cukup. Wes. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan kami mohon maaf karena di sini kita memang masih dalam tahap belajar. Kami dari kelompok 5 mengakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.